aku ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang Musa? Ternyata Allah sudah memperkenalkan dirinya juga kepada Musa bahwa Tuhan yang sembah hanyalah Allah. Sekarang tunjukkan sama saya, nanti sama John Beleng saja, di mana Tuhan yang Musa memperkenalkan dirinya berupa nama. Silakan. Oke. Karena saya mau izin ngurus dulu. Ya, apakah info atau kisah ya yang ditulis dalam kitabmu ini sesuai dengan atau valid dengan apa yang dialami oleh Nabi Musa orang Israel, bahwa ketika dia berjumpa sama Tuhan itu adalah Allah? Apakah sesuai? Karena isi kita mau ditahan 9-14 itu kisah tentang Nabi Musa. Kisah tentang Nabi Musa. Jadi ya, tulisan dalam kitabmu ini kan mirip yang tertulis di Keluaran 3, bahwa Nabi Musa berjumpa sama Bapa di Gunung Horeb, disuruh tanggalkan kasutnya karena tanah yang dia pijak itu kudus sebab ada Bapa hadir di situ. Tetapi di kitabmu malah yang berfirman adalah Allah, sementara dalam tulisan Nabi Musa itu sendiri, dia itu berjumpa sama Bapa Yod-Heh-Vav-Veh, Elohimnya Abraham, Isa dan Yakub, bukan berjumpa sama Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah isi kitabmu ini yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa valid atau akurat dengan apa yang dialami Nabi Musa? Hah? Valid? Jadi Akurat? Lo jawab, jangan ketawa. salah. Hah? Apakah info kitabmu ini akurat? Apakah info Jadi Al-Quran kitabmu itu ini akurat menceritakan dengan ulang nih kisah karena historikal kejadian di Nabi masa Musa? lampau. Jadi gini, Oke, jelasin. Al-Quran Bang John, Tunggu John. saya izin turun dulu. Saya izin turun dulu. Apa amin saya? Tunggu dong, Mama. Tunggu sebentar, Mama. Tunggu sebentar. Bang Yon, jangan kau terlalu nafsu sama saya mau turun lagi sama Bang John Beleng. Iya, si Nora mau takut dia. Tunggu Jangan dulu. takut, saya ada temu janji dulu. Oh, mau temu sama sebentar Buddha. saja, ayat pendek saja, pendek saja. Apa Pak Yoel? Ini Bapak Yoel nafsukan sama saya tuh. Besok saya masuk. Bu Nora. Ya, jadi begini ya Mikanoi. Dalam Islam, itu semua kitab yang benar itu berasal dari Tuhan yang sama. Karena sumbernya itu satu. Maka pada dasarnya, pesan pokoknya itu juga sama. Terutama tentang tauhid dan petunjuk moral. Dan yang kedua, Al-Quran itu mengakui keberadaan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur atau Mazmur, dan Injil. Nah, bahkan Al-Quran itu menyebut bahwa kitab-kitab itu memang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia pada saat itu. Nah, namun fungsi Al-Quran itu bukan hanya membenarkan, tapi juga menjadi standar kebenaran dan pengoreksi terhadap kitab-kitab sebelumnya yang telah mengalami perubahan oleh manusia. Nah, oleh karena itu, dalam perspektif Islam, itu jika ada isi kitab yang sebelumnya itu selaras dengan Al-Quran, maka itu dianggap benar, karena itu berasal dari wahyu yang sama. Dan jika bertentangan dengan Al-Quran, maka Islam meyakini hal tersebut telah mengalami perubahan, sudah ditambah atau ditafsirkan keliru oleh manusia. Jadi ini sudah sesuai dengan penjelasan Al-Quran, bahwa kitab ini itu membenarkan kitab sebelumnya, dan menjadi penjaga atas-atasnya, sebelum-sebelumnya maksudnya. Nah, ini ada di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Jadi kesimpulannya itu sederhana, Al-Quran itu adalah konfirmasi sekaligus koreksi. Ia membenarkan wahyu asli yang pernah turun sebelumnya, tetapi juga meluruskan bagian-bagian yang telah berubah dalam teks yang beredar sekarang ini. Begitu.